Baik, selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu sambil mendengarkan materi berikutnya untuk pendalaman pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan nanti disiapkan. Kepada Pak Kasbudi kami persilakan. Baik Bapak Ibu, sesi yang kedua ini saya masalah-masalah yang diambil secara umum begitu ya. Maka dari itu ini secara teoritis Bapak Ibu saya akan memasukkan dari aspek metodologi Apa itu masalah? Masalah itu adalah gap antara sesuatu yang diidealkan, sesuatu harapan dengan kenyataan yang sedang kita alami saat ini. Itu disebut dengan masalah. Baik. Kemudian Bapak Ibu, di dalam menentukan menentukan nanti masalah di PTK itu, Bapak Ibu bisa pula mengambil dari teori-teori. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan teori-teori yang berasal dari temuan-temuan secara implementatif, yaitu karya-karya saudara-saudara kita yang lebih dulu meneliti, kemudian dari penelitiannya itu biasanya ditulis dalam bentuk jurnal, maka kita juga bisa menemukan hal masalah itu berasal ketika murid, disinilah kita sedang mengkaji itu, begitu Bapak Ibu. Faktor yang kedua adalah faktor gurunya sendiri. Faktor gurunya sendiri ini diakui atau tidak diakui bahwa setiap proses pembelajaran itu faktor guru adalah faktor yang paling menjadi titik sentral dari keberhasilan pembelajaran. Nah, dari antara guru dan murid itu, saya menempatkan guru itu berada pada segitiga lancip yang ada di atas, kalau segitiga normal. Lalu yang ada di bawah itu adalah murid dan di sebelah kanannya itu suasana belajar. Tapi Bapak Ibu, ada pula teman-teman kita, para peneliti, dia mengatakan tidak Pak, suasana belajar itu justru berada pada titik kencingnya segitiga. Ya, karena itu bias, karena itu F dari sebuah kejadian antara interaksi siswa dengan interaksi guru. Yang saya mengilustrasikan bahwa mengalah kepada tiga unsur siswa, unsur guru, dan unsur suasana kelas. Ini Bapak Ibu. Jadi ini nanti penjelasannya lebih kalau ada yang kurang Bapak Ibu nanti silakan bisa bertanya. Nah, bagaimana Bapak Ibu setelah kita tahu masalahnya tadi? Jadi saya ingin mendalamkan sedikit, 2019 kemarin saya menyebar kuesioner lebih 2000 kuesioner. 2000 kuesioner ini disebar kabupaten di Kalimantan Timur di bagian selatan, yaitu Kota Balikpapan, kemudian di Penajam Pasir Utara, ada sebagian di Grogot, ternyata 4, satunya lagi adalah di Kukar, tetap di dari 3 unsur itu, ini yang mengisi kuesioner ini yang mengisi adalah siswa. Dari para pengakuan siswa ini bahwa penyebab terjadinya hambatan belajar di kelas itu disebabkan karena faktor siswa sendiri. Jadi siswa ini juga ngisinya jujur. Ranking yang kedua, maksud saya hasil polling yang kedua itu disebabkan karena faktor gurunya.
Lalu yang ketiga disebabkan faktor suasana atau keadaan kelas. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu yang menjadi titik tolak bahwa masalah pembelajaran itu disebabkan oleh 3 unsur ini. 3 unsur ini kalau lebih dipadatkan lagi sebetulnya sumbernya berasal dari 2. 1 dari guru, 2 dari murid, atau dibalik, 1 dari murid, 2-nya dari guru, dan yang ketiga muncul suasana pembelajaran di kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui masalahnya itu apa saja, maka kita tulis Bapak Ibu, masalah itu kita inventarisir dulu. Masalah itu kita tulis dulu sebanyak-banyaknya. Masalah berkaitan dengan murid itu apa saja? Masalah yang berkaitan dengan suasana belajar itu apa saja? Masalah yang berkaitan dengan guru itu apa saja? Nah, dari masalah-masalah itu, kemudian Bapak Ibu nanti mengidentifikasi, setelah diidentifikasi, mencari identifikasinya apa Bapak Ibu, kata kunci yang harus kita cari adalah urgent, yang mana masalah yang paling penting. Urgent. Ada setelah itu urgent, pasti penting kan gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi masalah diinventarisir, setelah diinventarisir lalu kita identifikasi, lalu setelah kita identifikasi, maka masalahnya kita tentukan, setelah kita tentukan, maka masalah itu kita carikan solusinya. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, jadi identifikasi masalah dulu, asalnya berasal dari inventarisasi masalah, lalu diidentifikasi sama dengan disaring Bapak Ibu. Disaring dengan kriteria tertentu, mana menurut Bapak Ibu, ya menurut Bapak Ibu itu mana yang paling memenuhi syarat untuk diangkat menjadi menjadi sebuah masalah PTK. Ya. Lasinya, pemerintahnya alus itu Bapak, kalau anak belajar di kelas ternyata kurang begitu antusias, maka anak-anak kita ajak untuk bergerak, ajak untuk main peran. Nah, itu adalah solusi. Berarti solusinya berupa metode atau model pembelajaran. Anak-anak yang jauh dari teknologi, anak-anak lebih suka kalau ditayangkan video-video yang menarik, yang sesuai dengan dunianya dia. Itu juga akan menjadi solusi dari pemecahan masalah. Yang ketiga, media kita dapat memberikan dalam bentuk skema belajar, atau bentuk dari penyederhanaan dari pemahaman teori atau materi yang sedang kita sampaikan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, maka masalah itu, yang kedua solusinya juga harus kita temukan dengan tepat. Ini proses inilah yang disebut dengan mengukur ketepatan masalah untuk kita angkat menjadi judul PTK. Bapak Ibu yang saya hormati, secara umum banyak sekolah ini saya susun Bapak Ibu, maaf ya, sebelum masa pandemi. Ini sebelum masa pandemi, bahwa secara umum masalah yang berkaitan dengan siswa itu apa? Di mana-mana biasanya siswa itu saat ini kurang disiplin. Berbeda dengan zaman-zaman kita kan ya, lo.
pada zaman kita dulu, ketika Sini, kita akan menjaga waktu disiplin nggak awas, dengan baik. Semprotan, tidak gua semprotan. Yang kedua, Bapak Ibu, makanya jangan dulu. anak-anak sekarang Didatangi cenderung untuk Tuh loh. apa namanya minat bacanya rendah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih apa namanya bacaan, anak-anak disuruh membaca. Berikutnya Bapak Ibu, sebagian besar siswa kalau di dalam kelas itu dia lebih cenderung diam. Lebih cenderung diam. Ini yang saya tulis itu adalah suara hati data dari para guru. Tidak hanya teman-teman yang di Kaltim saja, tapi di Kalsel bahkan di tingkat manapun kebanyakan guru-guru menyampaikan bahwa anak-anak kalau disuruh tanya itu tidak mau. Dan ini efeknya apa Bapak Ibu? Jangan dikira bahwa kalau di tingkat mahasiswa atau di kampus anak-anak ini juga mau belajar dengan antusias, jawabnya juga tidak. Jadi kalau disuruh baca juga anak-anak sekarang termasuk mahasiswa itu tidak begitu tertarik begitu. Ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, kenapa kok dia suruh bertanya kok tidak mau gitu? Terutama dalam proses perilaku berdiskusi, mereka itu merasa kurang nyaman kalau dia menyusun pertanyaan lalu nanti pada saat berdiskusi secara formal nanti didengar oleh guru atau didengar oleh teman-temannya. Ini pengakuan anak-anak yang selama ini dalam perilaku berdiskusi. Lalu berikutnya Bapak Ibu, ya, baik, selanjutnya Bapak Ibu, jadi dari unsur siswa bahwa secara psikologis, ya, siswa mengalami bahwa tidak semua siswa itu mendapatkan perhatian khusus dari para gurunya. Para guru, teman-teman guru, selama saya mendampingi dalam bintek PTK maupun penyusunan proposal PTK maupun sampai pelaporan PTK, sebagian besar guru menyampaikan bahwa dia tidak tidak selalu sering memuji kepada anak-anak. Bahkan menyapa pun kadang-kadang, ini hasil pembuktian dari disertasi saya mengatakan bahwa sapaan atau pujian itu yang dilakukan oleh para guru itu makin lama justru semakin sedikit. Tahun 2013 ketika saya mengakhiri tulisan saya. Sampai tahun 2015 saya kembali survei di tempat apa yang sudah saya ambil datanya, maka saya temukan kembali tidak ada perubahan. Bahwa artinya apa di sini? Bahwa Bapak Ibu sebagian besar yang ada di lapangan itu lebih fokus kepada anak-anak tertentu untuk mau memperhatikan anak-anak yang mungkin pinter, anak-anak mungkin yang dipandang lebih dibanding yang lain. Nah, dari faktor guru itu tidak menguasai teknologi atau ICT. Ini dari faktor guru, ya. Jadi kalau kita akan melakukan PTK-nya sekarang adalah PTK di zaman pandemi, Bapak Ibu tidak ada pilihan yang paling tepat kecuali Bapak Ibu ya walaupun tidak menguasai tapi paling tidak tahulah tentang bagaimana ICT itu, begitu ya. Kemudian Bapak Ibu, dari faktor guru belum menyiapkan materi pada saat pembelajaran online. Ya, guru belum menyiapkan materi pembelajaran online. Jadi depan kamera, tetapi kita tidak menyiapkan materinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, saya tahu Bapak Ibu diantaranya ada sebagian yang mengambil LKS,
LKS itu kemudian difoto itu lalu dikirim. Bukan itu tidak boleh, itu boleh, tetapi Bapak Ibu perlu mendengarkan sisi lain, yaitu siswa jadi boring. Kenapa? Karena kalau semua guru juga pada musim pandemi ngasih tugasnya dalam bentuk ngerjakan soal, apalagi anak-anak yang SD, siapa yang repot Bapak Ibu? Orang tuanya. Inilah nanti Bapak Ibu saya sampaikan bahwa tapi orang tua juga merasakan itu menjadi tingkat kejenuhannya semakin tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya pada saat diskusi ini pengamatan data para mahasiswa tiap tahun saya ambil datanya bahwa pada saat proses diskusi guru kurang memancing siswanya untuk membangkitkan siswa untuk bertanya. Memang ada guru yang antusias, tapi ini data ini adalah saya temukan di antaranya itu. Ini untuk introspeksi kita sebagai guru. Lalu berikutnya lagi Bapak Ibu, pertanyaan hanya ditujukan pada satu arah, bukan pertanyaan yang butuh analisa tingkat tinggi atau menggunakan kata kerja operasi. Kondisi inilah yang saat Bu, Bapak Ibu, selanjutnya adalah suasana kelas yang sepi. Suasana kelas yang sepi. Jadi itu ya menggunakan apa saja, tapi siswanya itu diam saja gitu. Kenapa? Pertanyaannya apakah siswa ini memang memperhatikan kita apa enggak? Ini juga di kelas juga sering terjadi seperti itu. Jadi dengan menggunakan Zoom ini juga terjadi hal yang sama seperti itu. Ya ini. Kan Zoom, faktor suasana kelas ini materi disampaikan tetapi tidak ada hubungannya dengan kontrak atau program semester yang kita ajukan pada awal tahun ajaran baru atau disebut dengan awal semester. Nah, Bapak Ibu, lalu faktor berikutnya adalah suasana kelas itu menjadi sepi. Ini sering terjadi jeda waktu yang terbuang. Misalnya, anak-anak siapa hari ini yang mau belajar, yang mau bertanya maksud saya, maka untuk menunggu anak untuk keluar pertanyaannya itu terlalu lama jedanya. Dan ini akan akan menghabiskan waktu, begitu. Yang terakhir, suasana belajar online sering terjadi gaduh. Gaduh seperti apa? Mereka di rumahnya masing-masing berbicara dengan bukan audiennya langsung, misalnya siswa masih berbicara dengan saudaranya, dengan kakaknya, dengan adiknya, atau dengan siapa, ya begitu ya. Lalu masuk ke suasana pembelajaran itu. Ya. Ini menjadi hal-hal yang patut kita nanti harus kita diskusikan. Masalah-masalah yang pada saat terjadi pembelajaran pada saat pembelajaran online ini, saya rekam kondisinya seperti ini, Bapak Ibu. Bagian mana? Mana? Oh. Kok enggak bisa jalan? Ya. Bapak yang saya hormati, kemudian setelah kita menemukan masalah-masalah yang saya gambarkan tadi, itu adalah gambaran yang khusus untuk masa online, maka selanjutnya Bapak Ibu, kita bagaimana menekan tema PTK. Nah, itu adalah
sebagian siswa ya hanya diam dan mendengarkan, hanya melihat video guru saja. Dari faktor guru menggunakan ceramah satu arah, kurang mengembangkan interaktif. Dari faktor suasana kelas, maka ditemukan kelas menjadi sebu. Saya memberikan contoh bahwa solusi masalahnya adalah penggunaan media video tentang titik-titik. Jadi judul videonya apa? Misalnya Bapak Ibu mengambil video yang berkaitan dengan apa? Untuk meningkatkan interaksi belajar, mata pelajaran apa, di kelas mana, sekolahnya sekolah apa, atau tingkat SD, SMP, atau SMA. Ini sebagai contoh saja. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, dalam hal menemukan tema masalah PTK, karena sekarang pembelajaran PTK-nya kita mungkin nanti akan online, maka gambarannya kita harus menggunakan media yang berkaitan dengan media online. Itu tentunya Bapak Ibu. Nah, media yang online itu alatnya bisa macam-macam tadi yang saya sampaikan, tapi nanti Bapak Ibu tentang gambarnya, tentang isinya, kontennya dan sebagainya, itu tolong diberi judulnya. Nah, ini metriknya Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa supaya kita bisa memetakan apa sesungguhnya masalah yang ingin saya temukan. Maka di sini saya bagi 3. Di faktor pembelajaran kelas itu ada siswa di kelas berapa, guru mata pelajarannya, kondisi kelas dan sebagainya. Lalu kita tarik ke kanan Bapak Ibu, apa solusinya? Solusi bisa ambil metode, bisa juga mengambil model pembelajaran, bisa juga kita ambil strategi. Lalu solusi dengan teknologinya menggunakan apa? Teknologi medianya menggunakan apa? Kemudian Bapak Ibu, solusi tentang konsep teori yang harus kita siapkan apa? Misalnya teori belajar konstruktivisme misalnya gitu. Kemudian misalnya kalau misalnya problem based learning, berarti teori tentang problem based learning. Kemudian kalau misalnya menggunakan media video tentang apa, maka Bapak Ibu nanti sampaikan, tulislah di situ. Nah, ini adalah cara memetakan supaya kita memudahkan untuk menentukan masalah tadi. Nah, karena itu Bapak Ibu, dari gambaran tadi, maka saya bisa memberikan contoh bahwa judul PTK dari pembelajaran online untuk PTK-nya, judul PTK ini adalah penggunaan media video tentang prosedur perizinan usaha untuk meningkatkan interaksi belajar kewirausahaan kelas 11 IPS di SMA Negeri titik-titik Kota Balikpapan. Ini berarti dari gambaran masalah, kemudian gambaran masalah, kemudian diidentifikasi, disaring dan sebagainya, lalu kita temukan masalah, kemudian kita cari solusinya. Setelah kita cari solusinya, setelah kita cari solusinya, maka kita menyusun judulnya. Nah, bagaimana judul PTK kita itu supaya memenuhi syarat-syarat kaidah di dalam metodologi penelitian? Maka yang pertama, pastikan ada masalahnya apa. Ya, masalahnya apa? Masalahnya contoh misalnya masalah tentang hasil belajar. Maka Bapak Ibu ketika menentukan masalah tentang hasil belajar, Bapak Ibu harus tahu definisi hasil belajar itu apa, mata pelajaran apa. Itu apanya? Itu masalahnya gitu. Pak, apakah masalahnya itu hanya soal hasil belajar? Tentunya tidak. Bapak Ibu ingin mengukurnya apa? Bisa saja Bapak Ibu mengukur tentang interaksi belajarnya. Bapak Ibu ingin antusiasme anak itu dibangun, maka itu disebut dengan apa? Bisa juga Bapak Ibu apanya itu diisi dengan selain interaksi belajar, Bapak Ibu ingin mengukur tentang karakternya, juga bisa Bapak Ibu.
Karena tiap mata pelajaran itu memiliki beban, memiliki kewajiban untuk membangun karakter. Jadi bisa saja, tapi saya tidak begitu banyak melihat PTK itu yang fokusnya ke karakter, tapi lebih banyak tentang hasil belajar. Kalau tidak ya hasil belajar, kalau tidak ya tentang pemahaman konsep, kan begitu. Yang kedua Bapak Ibu, ada solusi setelah ada masalah lalu ada solusi. Tadi judul contoh dari yang saya sampaikan tadi, ada masalahnya apa, lalu ada solusinya. Solusinya adalah dalam bentuk tayangan video tadi. Nah, yang ketiga, bagaimana ada cara mengatasi itu. Ya, jadi setelah kita tahu bahwa solusinya adalah menggunakan video, maka kita harus tahu tentang bagaimana mengoperasikan videonya itu, langkah-langkah belajar yang menggunakan video itu apa, begitu ya. Lalu berikutnya, siapa yang mau ditingkatkan? Tentunya siswa di sini. Ya, tentunya siswa. Nah, siswanya nanti kelas berapa? Yang kelima adalah kapan dan di mana. Kapan ini adalah opsional aja. Tapi yang paling pokok, di mana itu melekat kelas berapa, sekolahnya sekolah mana. Ada beberapa penelitian saat ini, terutama di penelitian di Kemendikbud untuk PTK, baik yang guru prestasi, guru prestasi atau kepala sekolah atau pengawas prestasi, ternyata dia tidak secara spesifik menyebutkan kapan semester itu diangkat atau dimasukkan di dalam judul itu. Jadi di sini ada pula hanya menggunakan siswa ditambah dengan sekolahnya. Dengan demikian, Bapak Ibu, ketika kita uji, maka kita uji dengan menggunakan 5W1H. Jadi ada alasan mengapa PTK, kenapa kita melakukan PTK, ada apa yang ingin kita, yang akan kita atasi, tindakannya dengan menggunakan solusi apa, ya, langkah-langkahnya itu seperti apa, siapa yang akan ditingkatkan, di mana, dan seterusnya. Jadi ini kalau di 5W1H berarti kapan? Berarti kapan itu menggambarkan semesternya. Nah, jadi semesternya bisa dimasukkan. Nah, di samping itu Bapak Ibu, dari judul itu mengangkat memenuhi syarat 5W1H itu, maka ada persyaratan yang lain. Biasanya ini persoalan yang lain adalah bagaimana jumlah suku kata, jumlah kata. Jumlah kata ini banyak para ahli, bahwa Profesor Supardi dari Universitas Negeri Semarang tahun 2009, beliau mengatakan bahwa jumlah jumlah kata dalam penelitian PTK itu 15 maksimal. Tapi Encok Mulyasa dari Bandung, Uninus Bandung, beliau mengatakan di tahun 2009 dalam bukunya yang berwarna merah, halaman 110, dia mengatakan bahwa boleh judul itu sampai dengan 22 kata. Nah, kalau sampai 22 kata berarti 5W1H itu semuanya bisa tercover di situ. Tapi kalau 15 bisa jadi waktu kapannya itu tidak bisa masuk, di antaranya semester genap, tahun ajaran kan jadi panjang gitu. Itu di antaranya. Nah, ini ya Bapak Ibu tentang bagaimana menemukan masalah sudah clear. Saya ingin melanjutkan pada bagaimana memasukkan latar belakang masalah. Kita mulai dari sudut di sebelah kanan Bapak Ibu. Jadi jangan keliru, saya memulainya dari sudut sebelah kanan. Pembelajaran yang ideal itu sesuatu yang sangat tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada niat Bapak Ibu satupun seorang guru bahwa pembelajaran itu supaya berlangsung untuk tidak kondusif, untuk tidak menghasilkan hasil yang terbaik. Bapak Ibu pasti niatnya dari rumah untuk mengajar, untuk menghasilkan pembelajaran itu pasti belajar yang ideal. Karena itu, karena ini adalah soal penelitian tindakan kelas, maka pembelajaran yang ideal itu seperti apa? Realnya bagaimana Bapak pembelajaran yang ideal? Bapak Ibu boleh mengutip teori belajar. Bapak Ibu boleh mengutip tentang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
standar pembelajaran yang baik itu yang seperti apa. Yang terakhir barangkali standar proses tahun nomor 22 tahun 2016 misalnya seperti itu. Bapak Ibu bisa ngutip di situ. Tapi tidak saya sarankan Bapak Ibu ini boleh sama-sama ngutip, tapi kalau Bapak Ibu terutama mau jadi PNS, kemudian mau untuk naik pangkat, supaya pembelajaran yang ideal itu masuk langsung ke teknis, sebaiknya maksimal itu kalau dari kutipan-kutipan kebijakan berasal dari keputusan menteri. Jangan keputusan presiden, apalagi undang-undang, apalagi yang lain dari itu. Jadi kenapa? Karena pembelajaran itu bersifat praktis. Jadi tidak disarankan, saya mengutip dari Profesor Uswat, Profesor Ulfah dari Malang, dia mengatakan bahwa untuk penelitian kualitatif, untuk tidak disarankan menulis hal-hal yang tidak bisa dijangkau, begitu. Artinya hal-hal yang tidak dijangkau itu yang terlalu gap-nya terlalu jauh. Jadi kalau Bapak Ibu menuliskan titik pembelajarannya itu ada bisa teori atau bisa ketentuan. Bapak yang hormati, kemudian Bapak Ibu berikutnya adalah Bapak Ibu hubungkan bagaimana antara pembelajaran yang ideal itu dengan gap faktor pembelajaran yang tadi ada 3 itu. Ya, lalu Bapak Ibu nanti akan menemukannya apa? Misalnya contohnya bahasanya seperti ini misalnya. Kondisi belajar siswa saat ini, ya, misalnya kurang antusias, misalnya begitu, kurang antusias. Nah, nanti berikan argumentasi. Misalnya dari siswa 30 itu yang antusias berapa, yang tidak antusias berapa. Nah, nanti diberi argumentasi. Mengapa dia tidak antusias? Itu berarti Bapak Ibu sudah menemukan kondisi real pembelajaran yang ada pada saat ini. Lalu Bapak Ibu setelah menemukan itu, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengupas apa masalahnya. Masalahnya tadi anak tidak antusias, masalahnya apa penyebabnya? Dicari penyebabnya. Penyebab itu tentunya bisa lebih banyak, lebih bagus. Nah, karena ini ada untuk apa? Untuk mengering, untuk memagerin kita bahwa proses proses masalah yang konstruksi masalah yang kita bangun di dalam latar belakang masalah ini adalah utuh gitu, tidak sepotong-potong ya gitu. Kemudian Bapak Ibu setelah menemukan fakta-fakta itu, Bapak Ibu kemudian bisa bisa mengujinya dengan. Jadi fakta-fakta yang ada di lapangan sekarang, Bapak Ibu uji atau Bapak Ibu bandingkan, dianalisis dengan hasil penelitian sebelumnya. Tidak usah banyak-banyak. Saran saya cukup 3 saja judul jurnal yang memiliki jurnal itu update 3 tahun terakhir. Mengapa Bapak Ibu? Pertanyaannya, mengapa kok harus jurnal 3 tahun terakhir, kok tidak 5, tidak 10 tahun yang lalu? Kenapa? Karena Bapak Ibu itu akhir dari hasil PTK itu umumnya nanti akan dimasukkan ke jurnal lagi. Nah, kalau jurnalnya terlalu lama, nanti Bapak Ibu, datanya Bapak Ibu yang sekarang lakukan itu nanti dianggap tidak update. Kenapa? Karena rujukannya tidak update. Nah, nanti akan timbul pertanyaan bagaimana kalau itu tidak ada dan sebagainya. Itu nanti masalahnya nanti kita jawab nanti di belakang saja gitu. Baik Bapak Ibu, kita masuk berikutnya. Dari fakta-fakta itulah maka Bapak Ibu akan menemukan ini loh, bahwa PTK saya itu updating. PTK saya itu adalah PTK yang betul-betul memiliki nilai kebaruan atau novelty. PTK saya ini adalah penting. Bapak Ibu yang sebelah kiri atas, PTK saya itu penting karena ini menjadi kata kunci. Penelitian itu, hasil penelitian itu akan bermanfaat. Pertama penting, yang kedua update. Ya, sesuatu yang ditemukan tetapi tidak update maka bisa saja disebut tidak penting. Begitu. Jadi syarat hampir semua penelitian itu membutuhkan arti kata penting dan urgent serta kebaruan atau novelty atau updating. Nah, setelah itu Bapak Ibu tutup pada alinea terakhirnya, yaitu
tulislah judul Bapak Ibu tentang apa. Untuk itu, penelitian tindak untuk itu penulis mengangkat judul dengan ini. Ada kata kunci yang harus dihindari Bapak Ibu. Untuk itu penulis tertarik. Kata tertarik itu abstrak, tidak bisa diukur. Jadi Bapak Ibu ya, ada dua kata yang jangan dimasukkan. Ini saran saya. Ini adalah dari beberapa pakar yang berani mengatakan ada dua kata ini yang jangan dimasukkan di dalam kata penutup di alinea. Apa itu? Kata tertarik. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat dengan judul ini. Itu dihindari kata tertarik. Yang kedua, untuk karena rasa penasaran. Rasa penasaran ini juga sangat abstrak, ya, sangat abstrak. Ya, penasaran itu tidak bisa diukur. Maka dari itu saran saya dua kata itu, kata penasaran, ya, oke. Satu kata penasaran, dua kata tertarik itu sebaiknya tidak digunakan. Lalu berikutnya Bapak Ibu, di dalam skala yang utuh di dalam bab 1, maka tergambar pada gambar seperti ini. Di dalam bab 1 ini Bapak Ibu terdiri dari latar belakang. Ini ada macam-macam, ini yang saya sampaikan, ini sudah saya sampaikan tadi, tergambar di sini. Lalu dari latar belakang itu kita tarik identifikasi masalahnya, lalu masuk ke dalam rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu harus sinkron dengan tujuan PTK. Apa yang membedakan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian? Rumusan masalah dibangun dimulai dengan kata tanya, yaitu apa, bagaimana, ya mengapa, dan seterusnya. Tetapi di dalam PTK itu lebih fokus biasanya menggunakan kata apakah dan bagaimana. Kalau kualitatif yang murni lebih banyak menggunakan bagaimana dan mengapa. Jadi itu Bapak Ibu, itu poin pentingnya itu di situ. Jadi gunakanlah Bapak Ibu kata-kata itu, ya. Nih. Jadi itu, kemudian Bapak Ibu setelah Bapak Ibu tahu tujuan PTK-nya, Bapak Ibu kemudian menganalisis teorinya nanti dengan menggunakan teori apa dan sebagainya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, bagaimana menyusun kerangka teori? Ya, tentang teori PTK. Yang pertama Bapak Ibu, kutip teori-teori atau kata kunci dari judul itu. Jadi judulnya apa, dicari kata kuncinya. Misalnya contohnya ini yang di sebelah kanan, tayangan saya di sebelah kanan bawah, ya. Judulnya apa, itu ada di atas. Lalu nanti harus kita tulis. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu mengutip teori, sumbernya dari mana? Bapak Ibu bisa mengutip dari buku, dari jurnal, sekarang ada e-book, ya, buku elektronik, ya. Ada juga laporan-laporan skripsi, yaitu. Kemudian Bapak Ibu menyusun kerangka teori dalam PTK yang baik adalah Bapak Ibu sebaiknya menggunakannya dengan menggunakan teknik parafrase. Jadi kalau para mahasiswa sering saya olok-olok, karena di dalam bab 2 itu dia selalu mengutip buku orang banyak-banyak, tetapi buku orang dikutip, ditulis di situ, lalu suaranya dia, maksud saya argumentasinya dia, berpikirnya dia itu tidak masuk di sana. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ya, berikutnya setelah Bapak Ibu nanti bisa mengutip berbagai hal itu, maka Bapak Ibu minimal itu bisa menyimpulkan, nah, itu adalah kelasnya mahasiswa. Mahasiswa sering hanya berdasarkan kutipan di atas maka dapat disimpulkan, gitu ya. Itu seringnya begitu. Kemudian yang berikutnya, yang terbaik, yang mulai agak baik, saran saya adalah Bapak Ibu membandingkan, yaitu harus menemukan kelebihan dan kekurangannya. Kalau Bapak Ibu akan lebih baik lagi karena Bapak Ibu karyanya adalah untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, maka pertentangkanlah antara teori satu dengan yang lain, pertentangkanlah antara mungkin temuan yang terdahulu dengan yang lain. Karena di bab 2 nanti akan ada kutipan yang relevan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya ini adalah bagaimana kalau kita mengutip dari sumber dari jurnal. Pertama,
Dari formulasi rumusan masalah PTK-nya Bapak Ibu apa? Cari kata kunci yang ada di rumusan masalah itu. Lalu Bapak Ibu cari literaturnya yang cocok dengan rumusan masalah itu. Lalu Bapak Ibu kemudian mencari data yang dari jurnal-jurnal itu, lalu kita bedakan, lalu kita analisis, lalu kita interpretasikan. Interpretasikan artinya kita tafsirkan. Ini adalah kalau kita mengambilnya berasal dari jurnal karya orang lain, ya, bukan dari buku. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana sekarang kita masuk di menggali penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi kalau tadi di latar belakang saya sampaikan paling tidak Bapak Ibu mengambil maksimal 3 saja. Nanti masukkan di sana. Sekarang di bab 2 itu paling tidak 5. Nah, apa Bapak Ibu yang akan kita sunting di sini? Kita bisa memperhatikan ini Bapak Ibu. Kita bisa mengambil judul PTK 1 dari karya orang itu, judul PTK 2 apa, judul PTK 3-nya apa. Dari 3 judul itu lalu kita cari Bapak Ibu, kita mitigasi tujuannya PTK 1 apa, tujuan PTK 2 apa, tujuan PTK 3 apa. Metode penelitian yang digunakan antara penulisan judul 1, 2, dan 3 itu seperti apa. Dari 3 ini, maka Bapak Ibu, judul PTK 1 dan PTK 2, Bapak Ibu silahkan dianalisis, lalu dicari kelebihan dan kekurangannya, hasilnya nanti seperti apa kita bandingkan dari judul PTK yang ketiga. Dengan demikian Bapak Ibu, judul penelitian PTK Bapak Ibu itu sangat argumentatif dan masuk dalam kategori kritis, critical thinking, dan Bapak Ibu masuk di dalam peneliti yang patut untuk diperhitungkan. Karena apa? Karena prosesnya itu tadi sudah menunjukkan analisis bukan jiplak, istilahnya begitu. Yang terakhir dari bab 2 adalah kerangka pikir. Profesor Sugiono tahun 2011 mengatakan bahwa kerangka berpikir itu merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Siskawati ini adalah peneliti muda berlatar belakang ekonomi. Saya sangat mengagumi karena tulisan-tulisan dia yang dimunculkan di YouTube sangat kritis. Maka saya sangat mengagumi ini. Dia mengatakan bahwa fungsi dari kerangka berpikir itu adalah sebagai panduan seorang peneliti dalam mencapai tujuan penelitiannya. Ya, dari apa yang ditelaah, yang ditetapkannya. Nah, beliau menyampaikan bahwa analogi dari kerangka berpikir itu adalah sebagai peta konsep harta karun untuk memburu harta karunnya. Itu kata penting yang saya kutip dari Siskawati. Jadi Siskawati mengumpamakan bahwa betapa pentingnya kita membuat kerangka berpikir itu. Nah, jadi PTK yang baik tentunya akan tergambar dengan kerangka berpikir yang baik. Bagaimana cara kita mendesain kerangka berpikir? Pertama, gambarkan kondisi awalnya seperti apa. Jadi kita bayangkan kondisi awal pembelajaran seperti apa. Tentunya pembelajaran yang konvensional. Nah, ini nanti akan ada diskusi khusus, Pak, bagaimana kalau sekarang ini masa pandemi lalu kita menggunakan media nanti seperti apa? Ada tindakan solusi berupa model, media, konsep, materi, dan sebagainya. Lalu menggunakan prosedur siklus, sebutkan berapa siklus yang dirancang. Kemudian ada langkah-langkah konkret yang digunakan peneliti, yaitu dalam kita menentukan metode penelitiannya. Lalu berikutnya bagaimana mencapai tujuan itu, ya, sehingga kita dapat membandingkan capaiannya antara, maksud saya yang terakhir ini, bagaimana kita menetapkan keberhasilan PTK ini. PTK ini dikatakan berhasil apabila, misalnya nilai rata-rata di kelas ini 8, sekian, KKM-nya misalnya 80, misalnya begitu. Kemudian misalnya ada juga, Bapak Ibu bisa pasang nilai tertinggi 90 sampai 100 ada sekian orang. Ya.
kemudian nilai tengah antara 85 sampai 90, 80 sampai 9 sekian, yang di bawah itu sekian. Ini adalah contoh-contoh berkaitan dengan kerangka pikir. Bapak Ibu yang hormati, gambaran isi kerangka berpikir itu dan siswanya itu seperti apa. Dari aspek tindakan, kondisi kegiatan pembelajaran awalnya seperti apa, ketercapaian tujuan PTK-nya seperti apa. Jadi ini Bapak Ibu, kita bikin dalam bentuk atau dalam bentuk skema seperti ini, silakan Bapak Ibu gambar. Nah, ini contohnya kerangka berpikir. Ini contohnya kerangka berpikir. Silakan Bapak Ibu. Dwija Utama dari WordPress. Jadi saya sebagai sesama peneliti, saya menghargai karya orang lain, maka dari itu sekecil apapun yang kita kutip kita harus memasukkannya, ya. Jadi ini barangkali Bapak Ibu yang saya hormati, kita kita di bab 2 sudah selesai dan kita akan memasuki di bab 3, yaitu kita di sini saya beri judul tentang sesi yang kedua, yaitu rancangan pelaksanaan PTK.